wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita muliakan dan kita hormati Ummuna Mahbubah Haja Dr. Umi Wahidah binti Abdul Rahman beserta Sayyidina Syaikh Karim Alhamdulillah Sayyidina Syaikh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syabah Arun Salim, dan kita semua yang pada hari ini diberikan insyaallah kesehatan, amin, panjang umur, amin, dalam sehat walafiat, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih berbakti kepada kedua orang tua dan menjalani hubungan silaturahmi dan persaudaraan. Kemarin surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzal qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibil bil janabihi wa ibnu sabili wa ma malakut aymanukum wattaqullahu allazina tas'aluna bihi wal arham wallazina yasliquna ma'allahi bihi an yu'sala wa yasina li an nisanihi bihi walidayhi ihsanan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidayni ihsanan imma yabluguna indakal kibara ahadahum aw kilahuma fala taqulu lahum uffin wa la tanharhum wa qala lahum qawlan kariman wa qafidan lahum janahal dul min rahmatihi wa qul rabbi rahmahum kama rabbayani shaghira. ووصينا الإنسان بوالديه أحملته أمه وهنا على الوهن وفصاله في عامين أن اشكر لوالديك. Wa an Abi dari hadisnya, kalau hadisnya Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal a'malu ahabbu ila Allah ta'ala qala as'alu 'ala al-waqiyatihi wa qultuhu thumma ayyuha qala Ibrahim walladhi qultuhu thumma ayyuha qala al-jihadu fi sabilillahi muttafaqun alaih. Jadi di sini berarti hukumnya wajib ya bagi saudara saudari yang punya adik kakak beradik untuk senantiasa memperbaiki hubungan saudara satu sama lain, saudara kandung dalam surah An-Nisa 36, surah An-Nisa ayat 1 juga, Al-Ankabut ayat 8, Al-Isra ayat 23 dan 24, surah Al-Luqman ayat 14. Jadi di sini siapa yang masih punya saudara kandung, siapa yang punya saudara kandung, coba angkat tangan. Rata-rata berapa saudara di sini? Yang punya berapa saudara? Ada 2, ada yang 3, berarti rata-rata bontot nggak jadi ya. Jadi disuruh Allah yang pertama, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah. Jadi sembah selain kepada makhluk tidak boleh, hanya boleh sembah kepada Allah. Sebenarnya sujud itu tidak boleh juga, sujud kepada orang itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau mau cium kakinya mungkin, atau guru atau orang tua,
Ya kalau tanda penghormatan ya tidak masalah. Tapi kalau sholat atau sembah itu hanya pada Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan anak-anak yatim. Kedua orang tua dan keluarga nih, family dan keluarga dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi cuma orang Islam aja, agama Islam aja yang disuruh menyayangi anak-anak yatim. Agama lain nggak ada. Mana agama lain suruh menghormati, menyayangi anak yatim? Cuman agama Islam. Dan yang kedua, disuruh apa sama Allah? Suruh berbuat baiklah kepada siapa lagi? Orang-orang miskin. Suruh berbuat baik sama orang-orang miskin. Cuman agama apa itu yang mengajarkan itu? Cuman Islam. Sedekah. Buat siapa? Buat orang miskin. Bukan orang kaya. Makanya dalam Islam itu pajak itu nggak boleh. Sebenarnya dalam Islam itu pajak itu nggak boleh, haram. Karena apa? Karena yang dapat orang kaya. Si miskin menghidupkan si miskin memberi uang kepada si kaya. Pajak buat siapa? Sedangkan sedekah untuk apa? Si kaya untuk si miskin. Makanya namanya sedekah. Si kaya untuk si miskin uangnya. Begitu kalau dalam Islam. Dalam hadis begitu. Dalam Al-Quran juga begitu. Sebab itu kita mesti banyak-banyak bersyukur punya keluarga. Dan untuk berbuat baik juga kepada keluarga, saudara, tetangga juga. Dan orang-orang yang berjuang menuntut agama Islam, yaitu orang yang belajar. Dari hadis Nabi, kalau dari hadis Nabi ini dari Abdurrahman bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama yang disukai oleh Allah? Yang pertama adalah sholat pada waktunya, azan sudah di masjid, lalu sholat itu paling besar. Lalu tanya lagi apa lagi? Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Yaitu berjihad di jalan Allah. Berjihad itu membela agama Islam. Kemarin pertanyaan yang belum dibahas. Pertanyaan yang belum dibahas kemarin, surat-suratnya oh ya ada. Ada di situ. Jadi si miskin, si kaya untuk si miskin. Sebab itu makanya dalam Islam orang-orang kaya itu disuruh bayar sedekah supaya hartanya itu bisa berbagi kepada sama-sama umat manusia, terutama kepada orang miskin. Nyaman aja lah diacak. Sini. Waduh. Ya Allah, pasiennya mana? Gak apa-apa itu aja. Mana aja yang anak broken?
Ini. Siap. Bismillah. Ini ada saudara kita namanya Ustadz Arif ya. Bang Arif, Ustadz Arif, D Arif. D Arif. Siapa namanya? Arif Fatur Rahman. Oh, Arif Fatur Rahman. Bisa dibacain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasar hari Arif Fatur Rahman tidak pada demikian kami keluarga saya berkumpul dan saya sebenarnya harus berlaku seperti apa dan kita bersama. Bismillah. Tadi kenapa? Oh, jadi ada anak yang broken home. Broken home itu cerai berarti. Jadi ada satu pertanyaan, gimana saya itu anak yang nggak ada punya orang tua ya. Orang tuanya bercerai. Sebenarnya dalam Islam itu bercerai itu tidak disukai oleh Allah kecuali 3 perkara ya. Yang pertama itu kalau di antara suami atau istri itu maksiat, selingkuh. Seperti berzina. Ya. Itu boleh menuntut cerai. Tapi kalau selain masalah kecil-kecil bercerai itu sangat tidak disukai oleh Allah. Kecuali kalau di antara suami atau istri ada yang berzina, baru boleh meminta atau bercerai. Kalau masalah sepele, hutang piutang atau motor, ya susah senang sama-sama. Kalau masalah ekonomi juga misalnya sudah nggak sanggup untuk menafkahi, juga diperbolehkan. Kalau sudah tidak sanggup, selain daripada itu tidak boleh. Misalnya suaminya ngomong kasar, atau sebaliknya istrinya ngomong kasar, atau sama-sama merasa tersinggung, tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak akan mau melihat umatnya ya yang meminta cerai kalau atas dasar tidak ada dosa besarnya ya. Kalau ada dosa besarnya boleh, kalau nggak ada dosa besarnya tidak boleh. Terus yang kedua, makanya di pondokan, di pesantren, insya Allah Bapak Ibu punya jalannya masing-masing. Insya Allah kita jadi orang yang benar, jadi orang yang sukses. Amin. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita bisa menjauhi perbuatan dosa. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Sebab itu kita belajar, kita sekolah supaya kita itu dihormati.
Karena manusia itu boleh dihormati bukan karena dia habib, bukan karena dia kiai, tapi dia dihormati karena ilmu, karena dia berilmu, karena dia bersekolah. Makanya itu orang sekolah itu sangatlah dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan orang yang sekolah. Ya, habis ini belajar sama siapa? Ada ujian. Ini SMP SD. Oh, alhamdulillah. Ya, itu saja. Orang tua kita doakan semuanya mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Oh ya, insya Allah tanggal 17 Idul Adha ya, sholat Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali itu? 7 kali takbir. Yang kedua 5 kali. Insya Allah ada penjengukan. Kayaknya sigor, ya rame sigor ini kayaknya. Gorengan baik ini. Jadi penjungukan seperti biasa, berkah bawa makanan dari rumah, jangan beli dari sini, jangan beli dari luar, ya. Jadi penjungukan tanggal 17, mudah-mudahan silaturahmi kita selamat dunia akhirat, amin. Emang sigor ini ada sama bapaknya? Canda. Ya ada lah, masa lahir dari batu. Ini sehat benar, ini gemuk. Makan apa ini? Udah siap dikorbankan Idul Adha. Canda. Canda lah. Kalau ada uang, ada rizki, bapak-bapak ibunya kalau ada yang kaya-kaya, potong kambing di pondok, biar bisa dimakan sama anak-anaknya. Ya, iya. Kalau nggak ada uang, nggak ada korban sapi, korban kambing nggak ada, korban perasaan nggak boleh. Jangan pula korban ikan lele, karena ikan lele nggak boleh dikorbankan. Jadi yang harus korban adalah sapi sama kambing. Oke, udah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu berpikiran yang baik, yang bagus, supaya hidup kita selalu di dalam kebahagiaan dan selalu mendoakan kedua orang tua kita, karena tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kecuali dengan berdoa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.